Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video yang ketiga untuk latihan soal ujian sekolah ya, nomor 26 sampai 40. Ini berkaitan dengan materi biologi. Di sini kalian tahu bahwa untuk kunci dikotomi ini bisa disiasati dari mencari yang paling bawah menuju ke atas, atau kalau bisa dari atas sampai ke bawah juga bisa. Sekarang kita lihat, kalau ini mencarinya adalah kepiting, kita coba dari atas di sini. Dia bertulang belakang atau tidak? Atau dia tidak bertulang belakang? Jawabannya adalah ya, dia tidak bertulang belakang karena untuk vertebrata itu ada tulang yang menjalar dari kepala sampai ke ekor ya. Contohnya di sini adalah aves, burung, ikan, kemudian amfibi, kemudian reptil, kemudian mamalia. Nah, ini kelima binatang yang masuk pada vertebrata. Sedangkan untuk kepiting dia tidak bertulang belakang karena dia tulangnya ada di luar. Kemudian dia banyak sel, kemudian tubuhnya tidak berpori-pori, maksudnya tidak berongga-rongga di situ karena dia kedap air ya. Kemudian tidak mempunyai rongga gastrovaskuler, kemudian tubuhnya juga tidak lunak. Kemudian dia di sini kakinya berbuku-buku. Sehingga kalau kita lihat ini adalah 1B, 2B, 3B, 4B, kemudian 5B dan 6A. Kita lihat. Nah, jadi ini jawabannya. Kita lihat di nomor 27. Tumbuhan dikotil, artinya dia adalah tumbuhan yang bercabang. Gampang ya. Maka jelas 1 dan 2. Kemudian berkaitan dengan jaring-jaring makanan, kita perhatikan pola interaksi yang terjadi pada jaring makanan tersebut adalah tikus dan musang terjadi predasi. Betul? Iya, predasi itu mangsa ya. Kemudian kompetisi antara tikus dengan elang. Tidak bisa karena tikus dengan elang ini, tikus adalah predasi. Terus predasi antara burung dengan tikus ini salah, ini adalah kompetisi karena keduanya memakan padi ya. Kompetisi antara burung dan elang salah karena burung adalah makanannya elang gitu ya. Oke, 29 ini berkaitan dengan pencemaran. Jika suatu aliran sungai banyak ditemukan pabrik-pabrik industri dan ternyata kondisi air di sungai tersebut menjadi tercemar. Sungai terlihat berwarna hitam, mengeluarkan bau menyengat, dan kadar oksigen dalam air berkurang. Maka usaha untuk mengatasi pencemaran tersebut membuat saluran khusus dan bak pengolahan limbah. Keuntungan dari usaha yang dilakukan adalah, maka jawabannya untuk yang A kurang betul ya, karena tidak dilakukan penambahan oksigen yang terlarut ataupun pengendapan logam berat terlebih dahulu. Tapi di sini adalah untuk mengendapkan logam dan mengubah air menjadi lebih jernih gitu ya. Oke, untuk berikutnya 30. Perhatikan grafik jumlah penduduk di suatu kota besar dari 2010 sampai 2013. Kita lihat semakin jumlahnya bertambah tahunnya naik terus ya. Peristiwa yang akan terjadi berkaitan dengan kualitas lingkungannya. Jadi ini yang berkaitan dengan efek terhadap lingkungan. A, ini bukan dengan lingkungan tapi dengan kependudukan. Maka yang berkaitan dengan lingkungan adalah ini ya. Kalau ini tentang papan atau tempat tinggal, kalau ini berkaitan dengan kualitas penduduk. Sekarang nomor 31.
Perhatikan gambar, ini adalah posisi menekuk kaki ya. Pada saat gerak B ke A, sendi yang berperan menggerakkan gerakan ini adalah gerak untuk memperkecil sudut pada persendian, berarti di sini antara paha dengan betis, maka ini adalah gerak fleksi dengan engsel pada lutut, gitu ya. Oke, kayak gitu kalau dari B menuju A. Kalau A menuju B, ini adalah gerak ekstensi. Oke. Berikutnya 32, seorang siswa mengalami kesulitan buang air besar karena tinjanya terlalu pekat. Ini penyebabnya adalah airnya berkurang gitu ya. Agar terhindar, maka upaya yang dilakukan adalah untuk yang A belum ya. Kemudian ini juga tidak. Nah, yang C ini juga bukan. Jadi yang betul adalah ini. Ya, supaya makanan sayur dan buahnya diperbanyak. Oke, sekarang yang nomor 33. Aliran darah yang mengandung oksigen. Kalian tahu bahwa di sebelah ini adalah yang kiri, ini kanan. Maka pada gambar yang kiri ini sebetulnya adalah di bagian kanan, ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan langsung aja. Ini tubuh bagian kanan, yang ini bagian kiri, gitu ya. Jadi ini kalau kita bagi dua seperti ini. Nah, ya, ini kanan dan kirinya. Maka untuk darah yang banyak mengandung oksigen itu berada di kiri. Ini O2-nya banyak. Sedangkan untuk yang kanan itu CO2-nya yang banyak. Sehingga kalau kita lihat alirannya ini nanti yang paling banyak adalah ada 1, ada 2, kemudian di sini 9. Oke. Jadi di sini ke 10. Oke. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau yang kalian perhatikan bahwa untuk di tubuh bagian 6, 5 itu atau dapun yang 7 ini bentar. Untuk saluran nomor 7 itu adalah darah kotor dari seluruh tubuh gitu ya. Nah, itu masuk 7 dengan 11. Kemudian 4 itu serambi kanan, nomor 3 itu bilik kanan. Kemudian nomor 8-nya adalah arteri pulmonalis. Artinya itu adalah arteri yang menuju ke paru-paru. Ini paru-paru ya. Darah kotor. Nanti dari paru-paru dia akan masuk menuju ke 6. 6, 5 itu vena pulmonalis. Ini 6 dan 5. Kemudian dari 5 ke 2 itu bilik kiri ya. Nanti dia akan menuju nomor 1 adalah serambi kiri. Oke.
Kemudian nanti darahnya akan lewat ke 9, itu adalah arteri gitu ya. Jadi keluarnya darah bersih. Oke, nomor 34. Untuk pernafasan, di sini kalau kita perbesar, oke. Jadi untuk nomor 2 itu adalah nafas biasa. Ya, nafas normal kayak orang tidur. Oke. Kalau orang tidur, kalau kita bernafas biasa terus ambil nafas kencang, nah ini nomor 1 itu adalah udara tambahan yang bisa masuk. Ya. Udara tambahan nomor 1 itu adalah udara komplementer ya. Kita tarik garis ke sini. Komplementer. Sedangkan untuk yang nomor 1 tapi bawah, jadi yang di sini ya, kita kasih nomor 5, itu adalah udara suplementer. Oke. Untuk nomor 6, ini kita kasih 6, ini adalah udara residu. Oke. Terus nomor 3, ini adalah nomor 3 itu adalah kapasitas vital, sedangkan nomor 4 adalah kapasitas total, gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara grafik yang di nomor 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, gitu ya. Oke. Berikutnya, kalau kita perjelas, komplementer ini adalah udara tambahan setelah napas biasa. Oke. Sedangkan untuk suplementer ini udara keluar setelah napas biasa. Jadi setelah kita napas biasa, kita keluarkan banyak-banyak, atau kita ambil nafas biasa, kita ambil lagi sebanyak-banyak. Kalau residu ini adalah sisa udara setelah mengeluarkan udara sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini kita lihat kapasitas udara vital, udara tidal. Udara tidal berarti ada di sini. Itu kurang lebih hanya di 500 mili, gitu ya. Sedangkan kalau ini sekitar 1500, ini juga 1500, sehingga kita bisa menghitung ini 3500, kemudian yang di bawah ini sekitar 500. Oke. Berarti kan gambar nefron, kita lihat. Di sini kita perbesar gambarnya. Oke. X ini adalah glomerulus. Oke. Kemudian di sini ini adalah kapsula Bowman. Kemudian yang di sini adalah TKP, tubulus contortus proximal. Sedangkan yang di sini adalah TKD, tubulus contortus
rectus distal, sedangkan yang Y ini adalah TK atau tubulus collectivus. Maka di sini untuk proses yang terjadi untuk glomerulus itu adalah proses penyaringan ya. Jadi yang ini. Kemudian collectivus itu pengumpulan urin, gitu ya. Oke, untuk kita jelaskan di sini, glomerulus itu adalah tempat filtrasi. Kemudian ini absorpsi. Kemudian di sini adalah augmentasi. Itu proses yang terjadi. Dari sini mengeluarkan urin primer. Sedangkan yang di sini adalah urin sekunder. Maka kalau yang di sini dikatakan sebagai urin yang sesungguhnya. Gitu ya. Yang betul-betul harus dikeluarkan. Oke, kita lanjut di nomor 36. Kita perkecil dikit ya. Oke, kita lihat di sini. Grafik menstruasi, kita lihat. Ini adalah proses pembentukannya, pembentukan sel telur. Ini adalah masa ovulasi. Ini ovulasi atau pelepasan sel telur. Kemudian ini adalah mulai adanya proses pengelutan atau proses penghancuran dari sel telur untuk memproduksi kembali sel telur di dalam ovum. Oke. Dan di sini adalah grafik hormonnya. Ini ada FSH dan LH. Kalau kita lihat masa ovulasi semuanya meningkat, tapi yang lebih tinggi adalah hormon LH, gitu ya. Maka kita lihat kematangan folikel terjadi pada hari ke-10. Berarti ini. Ya, tidak. Berarti kematangannya ada di sini. Kemudian penyusutan di hari yang ke-10. Kita lihat di sini juga tidak. Pelepasan ovum yang sudah matang terjadi pada hari yang ke-20 juga tidak. Kadar hormon LH mencapai puncaknya pada hari yang ke-16. Jadi bukan juga ya. Maka kita lihat kematangan folikel berarti sekitar di tanggal ini ya. Hari yang ke-10. Karena kalau LH ini puncaknya adalah di tanggal 14. Pelepasan ovum di sini di tanggal 14 atau 15. Kemudian ovarium mengalami penyusutan, dia mulai dari hari yang ke-28 gitu ya. Jadi ada di sini penyusutan dari ovarium. Kalau ini penyiapan ovarium justru dia akan menebal ya. Ini harusnya yang di 28. Oke, kita lihat berikutnya. Pada percobaan pengamatan sistem pengangkutan pada tumbuhan, tampak bagian yang berwarna merah oleh adanya eosin diserap oleh akar hingga ke daun. Maka bagian tumbuhan yang berwarna merah adalah, kalau kita lihat di sini, kita besarkan ya. Maka kalian perhatikan di sini, ini adalah epidermisnya. Kemudian ini adalah jaringan tiang. Kemudian di sini adalah silemnya. Kemudian 4 ini adalah floem. Kemudian ini adalah jaringan bunga karang. Oke. Kemudian yang ini adalah stomata. Oke, kalau sekarang kita lihat di pertanyaannya,
Bagian yang merah otomatis adalah di bagian silem. Ya, kalau pada batang silem itu ada di bagian tengah. Berarti ini 7. Ya. Kita lihat nanti yang merah adalah di nomor ini 2. Kemudian ini 7 ini juga silem. 6 itu plon. Kemudian 5 ini epidermis. Kemudian 8 ini juga epidermis di bagian akar ini ya. Kemudian ini 9 ini adalah silemnya. Ya, ini adalah rambut akar. Sehingga bisa kita lihat 279. Oke. Sekarang kita lanjut 38-nya. Kita kecilkan. Oke, kalau pada percobaan tentang fotosintesis di sini ada gambar 1, 2, 3. 1 ini dipanaskan, 2 ini ditambahkan NaHCO3 ya. Maka kalau kita lihat hasilnya 2 menit pertama yang paling meningkat banyak adalah di tabung 2. Oke, yang di tabung 3 ini maksudnya adalah tanpa matahari. Maka dia kecil. Kemudian 2 menit kedua yang paling bagus juga di tabung yang kedua, kemudian total gelembungnya yang paling banyak di sini ya. Nah, dari data tersebut bahwa kita lihat kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengaruhi oleh sinar matahari langsung yang merupakan sumber energi dan karbondioksida, bukan ya. Kemudian yang bawah, kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengaruhi oleh sinar matahari langsung sebagai energi. Ini juga ya, tapi tidak terlalu banyak. Kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengaruhi oleh karbon dioksida yang terlarut dalam air saja. Ini juga bukan. Kecepatannya dipengaruhi oleh jumlah klorofil dan ini juga bukan. Oh iya, maaf banget. Ini maksudnya karbon dioksida ini adalah larutan yang ditambahkan di NaHCl itu ya. NaHCO3 ini menambahkan karbohidrat jadi ini. Oke, maaf. Lanjutnya 39. Tanaman yang cara perkembangbiakannya seperti tanaman ini adalah, kalian tahu bahwa ini adalah sejenis tangkai ya. Nah, kalian bisa lihat bahwa dia di sini menggunakan biji. Perhatikan di sini untuk cara perkembangbiakannya, ini adalah dari umbi ya. Kalau ini tunas adventif, kemudian ini tunas. Nah, sedangkan yang ini bisa dari bijinya ya. Ini sukun ini ya, seperti ini. Oke, lanjutnya. Oke, persilangan. Di sini tanaman mangga berbatang tinggi dan berbuah manis disilangkan dengan tanaman mangga batang pendek buah masam. Maka persentase tanaman mangga berbatang pendek manis dari persilangan, maka kita bisa menyilangkan di sini batang tinggi, ini tinggi manis gitu ya. Tinggi manis disilangkan dengan pendek asam. Nah, di sini genotipnya T kecil, M besar, dan di sini T kecil, M kecil. Maka untuk gametnya T besar, M besar, T kecil, M besar, gitu ya. Karena ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, maka kita tuliskan 1.
dengan ini sama, dengan ini sama, dengan ini sama, dengan ini sama, kita tuliskan aja satu. Maka dari persilangan ini kita tahu yang pertama T besar T kecil, M besar M kecil. Kemudian yang kedua T kecil T kecil, M besar M kecil. Maka kalau kita lihat T besar ini nanti dominan karena ini tinggi, padahal T besarnya cuma 1. Terus ini adalah sifatnya resesif, ini bersifat dominan, ini bersifat resesif. Karena ini kelihatan di sini adalah manis, gitu ya. Maka berapa besarnya? Maka ini T kecil, M besar, M kecil, ini ada 1, ini juga ada 1. Berarti jumlahnya 1 ini, maka untuk persentase T kecil, M besar, M kecil sama dengan 1/2 kali 100%. Berarti ada 50% gitu ya. Oke, demikian tadi pembahasan soalnya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Oke, ketemu lagi di video berikutnya.